Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Halo, balik lagi di podcast Onta. Kali ini di podcast Onta barengan aku Putri Astuti dan aku Putri Dinar. Nama kita sama-sama Putri ya, yang satunya Putri Astuti, yang satunya Putri Dinar. Jadi biar yang lagi dengerin ini nggak bingung, Putri Dinar aku panggil Dinar aja nggak apa-apa kan ya? It's okay, nggak apa-apa, yang terbaik buat pendengar, yang penting nggak bingung lah sama kita. Ya. Oke, ngomong-ngomong nih Putri, gimana sih menurut Putri kabarnya kuliah online ini? Kabar kuliah online sebenarnya ya gitu-gitu aja sih. Tapi ya makin banyak tugas, terus sekarang itu pekan UTS, jadi makin pusing. Dan aduh, kangen gak sih sama Malang? Terus aku kangen banget nih ngerantau di Malang. Iya, ini sih kangen banget jadi anak rantau karena kita udah lumayan lama lah di rumah aja. Iya, berapa bulan sih kita? Udah setengah tahun lebih sih. Aduh. Parah. Nah, ngomongin soal rantau, ini cocok banget sama pembahasan kita di sini, yaitu masalah homesick. Wah, homesick. Bener. Nah, Putri pernah nggak sih ngerasain homesick waktu dulu ngerantau gitu? Pernah dong, pasti pernah. Gimana tuh? Jadi awalnya tuh waktu masih mahasiswa baru, awal-awal banget tuh. Sebenarnya sehari 2 hari tuh nggak ngerasain apa-apa ya, malah seneng bisa bebas, bisa jauh dari orang tua kan. Apalagi pertama ngerantau. Tapi pas udah 1 mingguan tuh aku udah mulai ngerasain gejala-gejala homesick itu. Jadi karena awalnya tuh aku terbiasa disediain makanan kan. Kalau di rumah tuh dimasakin atau enggak dibeliin makanan kayak gitu. Nah, ketika sudah merantau dan hidup sendiri di kosan, aku jadi ya belum terbiasa gitu. Jadi ya aku makan cuma sekali, dan itu sekali doang. Itu malam dan cuma nge-grab food karena aku selain karena belum terbiasa, aku juga mager. Anaknya tuh mageran banget. Parah sih, ini kayaknya mager stadium akhir kalau sampai makan sekali grab food. Iya, iya sih. Dan akhirnya gara-gara nge-grab food tiap malam dan cuma sekali itu doang, seminggu kemudian aku asam lambungku naik. Sedih kalau. Iya. Dan aku inget banget waktu itu asam lambungku naik itu waktu upacara 17 Agustus hari Jumat. Inget banget. Dan untungnya aku masih kuat sih sampai selesai upacara dan balik ke kosan. Dan di kosan tuh ya udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah lemes, udah pusing, mual, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Untungnya nih Din, waktu itu kakakku masih di Malang, jadi aku telepon kakakku dan aku suruh jemput buat pulang, karena berhubung rumahku dan Malang itu cuma 2 jam perjalanan, jadi aku langsung cus buat pulang. Wah, cabut aja udah. Iya, apalagi itu kan hari Jumat kan, Sabtu dan Minggunya nggak ada matkul, jadi ya udah pulang aja. Beruntung banget sih waktunya. Dan anehnya setelah pulang tuh aku udah nggak ngerasain apa-apa lagi, kayak
cuma lemes dikit doang, mualnya juga udah hilang, terus pusingnya juga udah hilang kayak gitu. Ini emang kayaknya rumah adalah obat gitu ya. Ya, rumah adalah obat bagi anak-anak yang homesick. Benar-benar. Kalau Dinar sendiri pernah nggak sih? Pernah dong pasti. Iya, pernah. Jadi bocoran aja sih nih. Jadi aku rantau itu udah dari SMP. Jadi kalau dihitung dari sekarang semester 3 sekitar 7 tahun. Wah, lama juga ya. Lama. Pertama ngerasain homesick waktu bener-bener kos pertama waktu SMP. Itu ya hari pertama udah langsung nangis aja karena kerasa banget jauh dari rumah itu nggak enak pasti. Iya. Terus semakin berjalannya waktu udah terbiasa, sering lah pasti kayak rindu rumah dan sebagainya. Tapi kerasa bener-bener homesick, kangen banget sama rumah itu waktu sakit. Kayak gini sih kelakuan, kalau udah sakit baru inget rumah. Kalau udah sakit baru inget rumah. Jadi kerasa banget kalau sakit, apalagi sakitku kan waktu itu nggak jauh beda, aku tipes. Masih dan kawan-kawan. Akhirnya ya kayak makan yang nyiapin siapa gitu kan, harus mandiri banget dengan keadaan sakit gitu. Jadi pulang pun bener-bener udah drop, nggak bisa pulang dengan ternyata udah sembuh gitu aja. Tapi harus ngejalanin perawatan, harus ada obat jalan, dan itu nggak enak banget. Tapi kerasa sih kalau homesick itu emang sering banget terjadi, tapi bener-bener kerasa waktu sakit itu yang paling sengsara. Itu kapan sih? Waktu kamu SMP atau kuliah ini? Aku SMP pernah, terus SMA kambuh lagi sempet sekali, dan kuliah sempet juga. Waduh, sampai 3 kali ya. Kayak terus bener. Tapi kayaknya sebenarnya homesick ini bisa diatasi. Ya, bisa. Kalau Dinar sendiri ngatasinnya gimana? Kalau aku sih yang pertama lebih ke menyibukkan diri. Jadi aku ikut kegiatan, aku organisasi, nggak hanya sekolah atau kuliah aja. Terus dari pagi sampai malam itu kalau bisa benar-benar aku atur jadwal, ngapain aja. Terus kalau bisa jangan ada lah space buat sia-sia atau buat aku ngegalauin apapun itu, atau bahkan sampai homesick itu jangan sampai. Jadi lebih ke sibuk manfaatin waktu. Wah, Dinar ini kayaknya anaknya teratur ya, sampai dijadwalin kayak gitu. Mungkin karena aku pelupa juga sih, jadi benar-benar harus yang di list banget gitu. Oh gitu. Tapi ya, kalau ini Dina, hidup gimana? Membiasakan hidup mandiri itu penting juga kan. Jadi kayak aku setelah homesick yang tadi aku ceritain, aku tuh jadi belajar buat beli makanan sendiri atau masak sendiri, dan ya hitung-hitung biar nggak ngerasain sakit kayak tadi yang aku ceritain. Iya benar. Terus satu lagi nih, kan ya sama nyuci baju sendiri. Kalau aku pribadi sih daripada laundry, aku memilih nyuci baju sendiri. Kalau kamu gimana? Iya benar. Apalagi itu juga termasuk tips untuk hemat. Ya. Karena anak kos tuh perlu banget buat berhemat. Oke. Terus ada tambahan sih dari aku. Selain sibuk sama duniaku, sama kegiatan, aku juga milih buat hangout sama teman. Kumpul sama teman-teman itu emang harus disempatin. Karena dengan itu kita nggak ngerasa sendirian gitu loh. Bisa banget mengurangi homesick. Iya sih, hangout sama temen tuh obat banget. Apalagi kalau bisa ketawa-ketawa bareng sama mereka, ngapa-ngapain bareng gitu. Sekedar nugas bareng aja itu udah ngobatin rasa homesick kita. Iya. Lumayan sih, mungkin nggak permanen karena kita nggak pulang. Tapi setidaknya bisa melupakan sementara. Tapi ini sih yang paling
penting juga, tapi sederhana banget, yaitu telepon orang rumah. Nah, benar. Jadi ya tetap dong harus berkomunikasi sama orang rumah, nanyain kabar mereka, atau ya kita sekedar cerita-cerita tentang kegiatan kuliah kita gitu kan. Tapi ya jangan sering-sering ya telepon orang rumah. Kalau sering-sering malah makin kangen, makin pengen pulang. Ya benar. Yang penting kita komunikasi tetap terjaga, biar kita tetap ingat rumah, tapi juga yang jangan sampai kita jadi kehantu-hantuan, dihantui rumah gitu ya. Iya. Jadi tetap jaga komunikasi. Oke. Terus kalau aku juga, buat teman-teman kadang kan jarang ya kalau pulang tiap minggu, apalagi udah kuliah. Mungkin ada minggu, weekend yang kita nggak pulang, itu bisa banget buat olahraga, kesempatan banget. Selain buat menyehatan badan, bikin kita lebih fit, bikin kita lebih punya energi positif, di situ juga kita bisa lebih rileks dan berpikir positif, nggak jadi galau-galau dan homesick lagi. Itu perlu banget dicoba. Oh, iya sih. Tapi agak susah ya kalau buat kaum rebahan kayak aku ini. Emang harus benar-benar diniatin sama tekad sih kalau olahraga. Ya, harus niat dari hati yang paling dalam. Benar. Tapi ya buat kaum rebahan kayak aku tuh sebenarnya ya menjauhi kamar kos itu juga perlu sih. Bukan cuma rebahan aja di kosan. Kalau rebahan aja di kosan tuh kadang kalau nggak ngapa-ngapain itu malah jadi overthinking, iya kan? Iya benar. Karena kamar kos ya, tempat kita biasanya sendirian, mikir kemana-mana ya emang di kamar kos. Ya. Jadi kalau bisa di kosan palingnya mungkin masak-masak, terus dibagiin ke teman-teman. Kalau ada ruang tamu bolehlah kita sekali-sekali nongkrong di ruang tamu kosnya gitu, biar nggak di kamar aja. Ya kalau nggak kita jalan-jalan lah ke sekitar tempat kita ngerantau. Kalau aku kan ngerantaunya di Malang, jadi ya jalan-jalan ke Malang, biar tahu lah jalan-jalan di Malang itu di mana aja, biar nggak nyasar kalau mau kemana-mana. Apalagi buat aku sobat Tara yang benar-benar orang buta arah, harus berulang kali baru ngerti, ini harus banget dicoba. Daripada cuma rebahan di aja, keliling Malang, solusi banget. Harus banget dicoba. Iya. Oke, jadi sobat Tara mungkin sekarang ini lagi pada ngerasain di rumah aja. Jadi jangan lupa manfaatin waktu sebaik mungkin, mumpung lagi di rumah aja. Terus nggak usah khawatir kalau seandainya nanti kembali ke perantauan dan ngerasain homesick, karena kalian udah dapet tips dari kita dan harus banget nyobain kalau sampai kalian ngerasain homesick. Dari mulai menyibukkan diri, ngumpul sama temen, terus olahraga, belajar lebih mandiri, jauhi kamar kos deh, jalan-jalan, jangan lupa. Sama tetap jaga komunikasi sama orang rumah. Nah, benar banget nih. Dan jaga kesehatan. Jangan lupa dengerin podcast Onta dengan pembahasan yang lebih menarik lagi.